warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersy Beno Arif dari Forum News Network. Kehebohan penolakan masuk Ustadz Abdul Somad dan rombongan ke Singapura ini masih terus berlanjut. Di media sosial bergema tagar boikot Singapura, sementara sejumlah organisasi keagamaan dan kalangan politisi di DPR juga menyatakan keberatan dan memprotes serta menuntut penjelasan dari pemerintah Singapura. Pengurus Pusat Muhammadiyah seperti disampaikan oleh Buya Anwar Abbas sangat menyayangkan sikap Singapura. Ini dinilainya bisa merusak hubungan baik Singapura dengan Indonesia. Ulama NU yang kini menjadi Ketua Bidang Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Khalil Nafis, mendesak pemerintah Indonesia memprotes sikap Singapura. Dia ini menduga Singapura ini mengidap Islamofobia. Ini tentu saja bukan sekadar menuduh ya, karena Khalil Nafis ini punya pengalaman buruk dengan Singapura. Hanya gara-gara namanya menggunakan kata Muhammad, karena nama lengkapnya adalah Muhammad Khalil Nafis. Pada tahun 2007, dia mengaku pernah diinterogasi di perbatasan Singapura-Malaysia ini selama 2 jam. Ketika itu dia menggunakan kereta api dari Kuala Lumpur menuju ke Singapura. Ini pasti yang melakukan adalah Immigration and Checkpoint Authority atau ICA Singapura yang kemarin juga menolak masuk Ustadz Abdul Somad. Sekjen Majelis Ulama Indonesia Amir Shah Tambunan menilai apa yang dilakukan oleh pemerintah Singapura ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Sementara Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim menilai sikap Singapura berlebihan karena menyatakan bahwa Ustadz Abdul Somad sebagai penceramah radikal dan ekstrim. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri Singapura secara terbuka menjelaskan bahwa penolakan masuk Ustadz Abdul Somad dan rombongan dikarenakan Singapura menilai Ustadz Abdul Somad ini sebagai ulama yang radikal dan ekstrim. Dia juga dikenal sebagai ulama dengan narasi memecah belah atau segregasi dan menyebarkan kebencian terhadap agama lain serta Israel. Ini penting ini. Catatan soal Israel ini, karena bagaimanapun juga Singapura ini adalah proksi Amerika yang selama ini selalu mendukung Israel. Sikap pemerintah Singapura ini juga dikritik keras oleh Des Anti-Islamofobia Syarikat Islam Ferry Yuliantono karena ini bertentangan dengan deklarasi PBB yang menentang sikap Islamofobia atau anti-Islamofobia. PBB telah menetapkan tanggal 15 Maret sebagai hari anti-Islamofobia. Suara keras juga bermunculan dari kalangan anggota DPR. Mereka mendesak pemerintah Singapura untuk menjelaskan apa kriterianya sehingga Ustadz Abdul Somad disebut sebagai ulama radikal. DPR juga mendesak agar pemerintah itu segera meminta penjelasan kepada pemerintah Singapura dan memanggil Duta Besar Singapura untuk dimintai keterangan. Seperti sudah dapat kita duga, memang sikap dari Singapura ini bakal menimbulkan kemarahan di kalangan umat Islam di Indonesia. Tapi saya kira bukan hanya umat Islam di Indonesia ya, karena pengaruh Ustadz Abdul Somad ini kan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di sejumlah negara-negara tetangga yang menggunakan bahasa Melayu, antara lain Malaysia dan Brunei Darussalam. Persaudaraan Alumni 212 mendesak pemerintah Singapura untuk segera meminta maaf dan apabila tidak segera dilakukan, mereka akan menggelar unjuk rasa mengepung Kedutaan Besar Singapura. Pertahanan Syarikat Islam malah bersikap lebih keras. Mereka menyerukan pengusiran Duta Besar Singapura di Jakarta dan itu dilakukan apabila dalam waktu 2 kali 24 jam tidak meminta maaf. Selain itu mereka juga sudah berencana akan menggelar aksi unjuk rasa mengepung Kedutaan Besar Singapura pada hari Jumat ya, besok itu pada tanggal berapa? Tanggal 20 ya. Itu akan dilakukan ba'da salat Jumat. Sejauh ini sikap pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri juga belum terlalu jelas ya. Kedutaan Besar RI di Singapura mengaku mereka sudah mengirim nota diplomatik dan mendapat penjelasan bahwa Ustadz Abdul Somad tidak diperkenankan masuk karena tidak eligible alias tidak berhak masuk. Ini alasan formal dan alasan diplomatik biasa saja. Nah, tetapi ketika Kedutaan Besar mengirimkan nota diplomatik itu kan belum ada penjelasan resmi dari Kementerian Dalam Negeri. Yang kita tunggu sekarang adalah sikap dari Kementerian Luar Negeri untuk merespon pernyataan Kementerian Dalam Negeri Singapura yang memberikan penjelasan yang saya sebut kemarin yang secara terbuka sangat kasar, vulgar dan tanpa tedeng aling-aling menunjukkan sikapnya yang
sangat Islamofobia dan pro-Israel. Namun seperti juga saya singgung sebelumnya, sangat sulit kita berharap dengan pemerintahan Jokowi yang saat ini profilnya di dunia internasional itu sangat lemah. Jangan ngomong dunia internasional deh, di kawasan ASEAN saja itu profil Jokowi itu sangat lemah ya. Beda sekali dengan para pendahulu-pendahulunya yang masih sangat dihormati di lingkup regional. Sikap Kementerian Dalam Negeri Singapura yang arogan ini kan sesungguhnya sudah menunjukkan kepada kita mereka itu tidak lagi menghargai pemerintah Indonesia. Jadi walaupun tidak lagi menghargai pemerintah Indonesia, ya kita juga seperti saya sebutkan nggak bisa berharap terlalu banyak pada pemerintahan Presiden Jokowi. Apalagi kan sejauh ini Singapura itu juga merupakan investor terbesar di Indonesia. Sementara kan kita tahu pemerintahan Jokowi saat ini sedang ke sana kemari, bahkan ada yang menyebutnya sebagai mengemis kemana-mana untuk mendatangkan investor. Yang kemarin sangat heboh adalah kunjungannya ke kantor orang terkaya di dunia, Elon Musk. Dia mengunjungi SpaceX dan di situ menawarkan untuk investasi di Indonesia. Walaupun banyak sekali yang menyatakan bahwa meskipun Presiden Jokowi sudah merendahkan diri untuk datang ke menemui Elon Musk, tapi sulit rasanya berharap pemerintah Indonesia akan mendapatkan investasi dari Elon, karena bagaimanapun juga Elon ini perusahaannya dikenal sangat menjunjung tinggi ESG atau Environment, Social and Government. Ini environment lingkungan, kemudian lingkungan sosial dan juga masalah government-nya, masalah pemerintahannya. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia pada tahun 2021 itu mencatat Singapura menjadi investor terbesar di Indonesia dengan nilai 9,3 juta US dollar, diikuti Hong Kong 4,609 juta US dollar, dan baru Cina di urutan ketiga dengan nilai 3.160 juta US dollar, atau hanya sepertiga dari Singapura. Pada kuartal pertama tahun 2022, walaupun juga menurun, tapi Singapura juga mencatatkan diri sebagai investor terbesar di Indonesia dengan nilai 3,571 juta US dollar. Hingga sementara Hong Kong itu 1,34 juta US dollar dan Cina 1,353 juta US dollar. Oh, saya kira ini kita belum bisa sebut sebagai menurun ya, karena ini baru kuartal pertama. Padahal kalau kita bandingkan ini cukup besar ya, kuartal pertama itu 3,571 juta US dollar. Pada tahun 2021 itu sepanjang tahun itu 9,3 juta. Saya kira ini nanti akan konsisten, Singapura masih akan tetap menjadi investor tertinggi di Indonesia. Dengan profil pemerintahan Jokowi, itu rasanya sangat sulit ya berharap akan muncul sikap tegas. Walaupun salah satu warganya yang sangat terhormat diperlakukan dengan sangat tidak hormat. Sebagai dai, sebagai ustadz, sebagai scholar, Ustadz Abdul Somad ini sangat dihormati, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Di Malaysia dia mendapat gelar doktor kehormatan dari sebuah perguruan tinggi, sementara di Brunei malah mendapat gelar profesor. Saya pikir jalan yang paling efektif kalau mau memberi peringatan Singapura adalah melalui gerakan massa, gerakan boikot kunjungan dan membeli produk Singapura. Ini bakal jauh lebih efektif daripada kita berharap banyak pada pemerintah. Jadi janganlah terlalu berharap ya pada pemerintah untuk bersikap tegas kepada Singapura. Ini saya akan buka data-data mengapa saya menilai bahwa boikot terhadap Singapura ini akan sangat efektif. Kenapa? Karena turis Indonesia yang masuk ke Singapura itu merupakan turis terbesar kedua setelah Cina. Hanya kemarin nih pada saat pandemi itu memang turun menjadi turis yang ketiga di bawah Cina dan India. Tapi angkanya memang nggak signifikan pada saat pandemi. Pada tahun 2019 itu Singapura itu mendapat kunjungan 19,1 juta wisatawan. Dan Indonesia itu menyumbang 3,11 juta wisatawan. Jumlah tersebut naik nih dari 3% dari tahun sebelumnya. Sementara jumlah uang yang dibelanjakan turis Indonesia ini juga sangat besar loh di Singapura. Ini totalnya 2,26 miliar US dollar atau kalau dirupiahkan menjadi 2,2 triliun. Jadi perlu dicatat ya, selain turisme biasa, turisme kunjungan ke beberapa tempat wisata,
banyak sekali turis turis kesehatan ini yang berobat ke Singapura. Anda masih pasti sering mendengar orang-orang kita, terutama kalangan high society, para pemilik duit dan juga banyak pejabat pemerintah kita kelihatannya lebih percaya bila mereka berobat ke Singapura dibandingkan ke Indonesia sendiri. Selama pandemi 2021 dan 2022, jumlah turis yang masuk ke Singapura itu memang anjlok drastis. Kalau nggak salah angkanya sekitar 300 ribuan. Jelas ini merupakan pukulan bagi Singapura yang mengandalkan ekonominya dari sektor industri, jasa, dan perdagangan. Ini negara mungil ini, itu memang sangat bergantung itu tadi, sektor industri, jasa, dan perdagangan. Dan tentu saja salah satunya soal jasa dan perdagangan ini yang sangat besar juga berkaitan dengan turisme tadi. Ini kan melibatkan hotel, makanan, minuman, dan juga belanja-belanja yang sangat besar dihabiskan di Singapura. Orang Indonesia ini kan terkenal senang belanja ya. Kawasan belanja di sepanjang Orchard Road itu selama pandemi sepi dan banyak toko yang tutup. Hanya 3 bulan setelah pandemi itu ekonomi Singapura itu langsung rontok dan terperosok dalam resesi ya. Ini menunjukkan betapa mereka sangat-sangat tergantung pada jasa dan perdagangan. Pada kuartal pertama tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mereka itu hanya 4,1%. Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonominya, Singapura ini mulai membuka kembali pintunya untuk para wisatawan nih. Terhitung tanggal 1 April 2022, para wisatawan yang sudah mendapatkan vaksin lengkap itu bebas masuk ke Singapura. Saya membaca di website pariwisata Singapura, ini dibuat dalam bahasa Indonesia. Ini mereka dengan sangat sadar karena Indonesia menjadi salah satu sasaran turisme mereka. Mereka yang sudah mendapatkan vaksin lengkap itu tidak membutuhkan persetujuan kunjungan, tidak perlu tes sebelum keberangkatan maupun kedatangan, juga tidak perlu menjalani karantina. Mereka yang akan masuk ke Singapura cukup menunjukkan bukti vaksinasi yang sudah lengkap, kemudian mengunduh aplikasi Trace Together, dan 3 hari sebelum keberangkatan mengirim semacam arrival card atau kartu kedatangan. Kan biasanya kita mesti mengisi kartu kedatangan ketika mau masuk di sana. Kemudian deklarasi e-health itu semuanya bisa dilakukan secara elektronik via dari websitenya Immigration and Checkpoint Authority atau ICA. Semua persyaratan itu telah dipenuhi oleh Ustadz Abdul Somad dan rombongan, bahkan termasuk jadwal perjalanannya juga sudah lengkap. Namun dia tetap ditolak. Jelas apa yang dilakukan oleh Singapura ini akan berdampak sangat negatif terhadap turis asal Indonesia yang semula merencanakan kunjungan ke Singapura, khususnya turis yang beragama Islam. Gerakan boikot berkunjung ke Singapura mulai bergema di media sosial. Saya juga membaca di konten-konten yang diunggah, terutama di Instagram dari Ustadz Abdul Somad, itu banyak sekali mereka yang tadinya menyatakan akan berkunjung ke Singapura, itu kemudian membatalkan kunjungannya dan mereka mengalihkan ke negara tetangga lain seperti Malaysia. Ada juga bahkan yang kemudian memutuskan untuk mengunjungi Thailand atau Bangkok timbang berkunjung ke Singapura. Padahal andai saja Ustadz Abdul Somad itu bisa masuk ke Singapura, walaupun hanya satu hari kunjungan, namun diperkirakan dampaknya itu akan sangat positif bagi Singapura. Secara tidak langsung ini akan dapat influencer ya, influencer gratis lagi. Sebagai seorang dai dengan pengikut jutaan orang, unggahan Abdul Somad ketika tengah berwisata di Singapura, apalagi dengan tone yang positif, itu bisa menjadi promosi gratis yang sangat berharga bagi Singapura. Akibat sikap sombong, arogan, Islamofobia, dan sangat pro pada Israel, Singapura tampaknya nggak memperhitungkan semua itu, nggak dipikirin. Mereka tidak peduli terhadap dampak ekonomi, politik yang harus mereka tanggung karena menolak masuk Ustadz Abdul Somad. Ngomong-ngomong soal rencana boikot terhadap Singapura ini, sebenarnya kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh founding parent kita, proklamator bangsa, Bung Hatta. Bung Hatta ini memutuskan untuk tak mau lagi mengunjungi Singapura, baik untuk urusan resmi seperti seminar maupun kunjungan pribadi. Bahkan sikap Bung Hatta itu sangat ekstrim. Jangankan mengunjungi Singapura, menginjakkan tanah Singapura walaupun hanya sekedar untuk transit saja, itu beliau tidak mau. Bung Hatta memutuskan itu setelah 2 personil KKO, TNI Angkatan Laut, sekarang ini marinir ya,
yakni Utsman dan Harun dihukum mati oleh Singapura pada tahun 1968. Dua personel TNI Angkatan Laut ini menyusup ke Singapura dan memasang bom di gedung McDonald di kawasan Orchard Road sebagai bagian dari operasi konfrontasi terhadap Malaya. Singapura saat itu tergabung dalam federasi dengan Malaysia bersama Sabah dan Sarawak. Bung Hatta melakukannya ini secara konsisten, bahkan sampai beliau wafat, sampai meninggal dunia itu Bung Hatta betul-betul memenuhi sumpahnya untuk tidak menginjak ke tanah Singapura. Nah, Bung Hatta telah memberi teladan bagaimana bersikap konsisten kalau mau berkonfrontasi terhadap Singapura. Kalau mau boikot Singapura, tirulah Bung Hatta, jangan hangat-hangat tai ayam ya, tiba-tiba hanya boikot sebulan 2 bulan. Setelah ada promo-promo, ada tawaran biaya murah atau gratis ke Singapura, kemudian memutuskan untuk berangkat ke Singapura, mengabaikan semangatnya yang semula untuk memboikot Singapura. Saya Hetsman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.